Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dikta Rizal Mundani dengan NIM 114230125 akan membuat video tutorial dari praktikum SIL acara kedua. Pertama-tama kita harus menyiapkan peta administrasi digital dari daerah yang akan kita digitasi. Lalu kita juga akan menyiapkan Demnas. Dari sini juga kita akan menyiapkan SNI dan font yang akan kita gunakan. SNI gunanya sebagai patokan dan font untuk nantinya kita merubah simbol dari titik yang nantinya akan kita buat. Jadi kita akan buka ArcMap. Setelah itu kita akan bertemu dengan menu seperti ini. Kita ke My Templates dan Blank Map, lalu oke. Lalu dari sini kita akan customize. Bisa ke toolbar, kita centang seperti 3D Analyst, Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, dan Standar dan Tools. Dari sini kita langsung bisa mengubah koordinat dari file yang akan kita gunakan. Jika di sini belum ada favorite, kita akan ke Projected Coordinate System ini. Kita ke UTM. Lalu kita pilih yang WGS 84 ini. Karena daerah saya ada di Southern Hemisphere, kita pencet Southern Hemisphere. Lalu kita di sini pilih sesuai peta yang kita gunakan. Saya gunakan Zone 49S. Apply, oke. Nah, tapi kita juga bisa sebelumnya, agar mempermudah kita ke depannya, kita langsung add to favorites di sini. Jadi langsung muncul di atas. Terus kita akan memasukkan file peta yang akan kita gunakan dengan add data. Lalu kita menyambungkan data yang akan kita gunakan, folder yang akan kita gunakan ke depan. Tadi di sini. Nah, kita langsung pencet file peta format JPG, kita add. Lalu di sini kita mulai membuat plot dari peta. Jadi kita pencet add control points. Di sini kita langsung masukkan koordinat. Kita bisa memasukkan koordinat. Di sini klik kanan, input, terus kita oke. Terus kita eh, kalau peta hilang, kita bisa klik kanan di peta administrasi yang di layers, zoom to layers. Lalu kita cari titik koordinat yang berlawanan, yang berseberangan arah dengan eh, titik yang awal kita buat. Lalu kita klik lagi, kita pencet oke. Nah, petanya hilang lagi, zoom to layers lagi. Nah, lalu kita akan, jika petanya misalkan di sini miring, kita bisa memperbaiki dengan view link table yang ada di sini. Terus kita bisa perbaiki di X, Y mapnya ini. Karena petanya sudah lurus, jadi sudah tidak perlu dibetulkan. Lalu kita akan menyimpan koordinat yang sudah kita plotting tadi dengan georeferencing, lalu kita update georeferencing. Di sini kita akan mulai digitasi. Kita di sini akan mencari katalog. Biasanya katalog ada di atas sini. Ini ada katalog di sini, atau langsung ke katalog di sini. Nah, di sini kita akan membuka folder pada katalog nih, add folder. Ini karena sudah saya connect tadi folder saya. Jadi saya langsung ke klik kanan, new, kita buat file, save file. Dan di sini kita bikin batas administrasi dengan future site-nya Polygon. Jadi untuk batas administrasi, nanti kita akan membuat batas administrasi, sungai, jalan, dan titik. Untuk sungai dan jalan, kita akan gunakan polyline, sedangkan untuk titik kita akan gunakan point. Untuk di sini kita edit ke koordinat sistem yang sudah kita save favorit tadi. Klik OK, OK. Kita lakukan itu berulang sampai semua yang sudah kita akan plot nantinya sudah masuk. Setelah kita berhasil membuat semua, kita bisa lihat di bagian table of content layers ini sudah ada titik, sungai, jalan, dan batas administrasi. Dari sini kita akan mulai memplot batas administrasi dengan cara mengklik batas administrasi di layer dengan klik kanan, edit feature, start editing. Di sini kita akan memencet di bagian editor ini, di sini, itu ini, create features, kita pencet batas administrasi dan klik polygon. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung plotting.
Ya, sudah satu kali dan sudah terbentuk batas administrasi yang akan kita plotting. Nah, di sini kita bisa merubah warnanya di bagian kotak dari batas administrasi yang berwarna ini. Kita ganti colornya menjadi no color, lalu outline-nya kita rubah menjadi warna yang terang dan bisa dilihat dibedakan. Saya pilih biru, biru terang, lalu ketebalannya 3 biar bisa dilihat ya. Lalu kita habis ini akan membagi daerah yang sudah digitasi. Eh, jadi kita stop editing dulu di sini. Di sini kita bisa stop editing dulu di editor. Kita save, yes. Lalu kita ke batas administrasi lagi, edit feature, start edit. Terus ini kita pencet pencet bagian yang tadi kita sudah plotting. Lalu kita pencet yang cut polygon tools untuk membagi daerahnya. Jadi dari sini. Nah, di sini kita bisa stop editing dulu, save edits. Lalu kita eh, bisa start editing lagi. Pencet yang mau kita edit. Kita pilih eh, cut polygon tools lagi. Kita mulai membatasi daerahnya. Ini ada 3 daerah. Nah, bisa stop editing. Sekarang kita bisa memulai untuk digitasi jalan, sungai, dan titik. Kita akan memilih jalan dahulu. Bisa ke klik kanan di jalan, di layers jalan, start editing. Lalu kita ke ini, ke create features, pencet jalan, line. Lalu kita sudah mulai bisa membuat jalan yang akan kita plotting. Bisa seperti ini. Bisa dari sini. Terus kita start editing. Untuk sungai, sekarang kita bisa edit features lagi, start editing, dan pencet create features, sungai, line, terus kita bisa mulai membuat sungainya. Ini ada sungai lagi. Kalau misalnya kurang terlihat, kita bisa kasih warna yang terlihat. Jalan juga kita bisa kasih seperti ini. Atau mungkin bisa seperti ini aja. Jadi ini ada sungai, batas administrasi, dan ada jalan. Setelah ini kita bisa ke titik. Kita mulai edit features, start editing. Kita ke create features, ke titik, ke point. Nah, kita kali yang kita plotting di sini, bandungan kita plotting di sini, dan industri kita plotting di sini. Lalu kita stop editing, save edit, dan kita bisa melihat hasilnya. Sini, jika misalnya tidak terlihat, bisa ganti. Seperti ini untuk plottingan yang kita buat. Lalu kita di sini akan membuka global mapper, terus memasukkan data DMNAS yang sudah kita ambil ya tadi, sudah kita simpan. Eh, batas kita masukkan DMNAS. DMNAS kita pilih semua, kita masukkan yes to all. Oke. Geografik WGS 84. Oke. Oke. Sekarang datanya udah masuk semua. Jadi terus kita masukin data SHP dari batas administrasinya ya. Ini. Nah, ini sudah ada batas administrasinya di daerah sini. Kita bisa zoom to layer aja. Zoom to selected. Ini sudah terlihat, ini ada garis kurang terlihat ya sebenarnya. Nah, terus kita bisa ke create contours. Kita rubah contour intervalnya. Jadi dari peta peta administrasi yang kita gunakan yang awal untuk memplotting itu sudah ada skalanya. Nah, kita gunakan skala tersebut untuk merubah menjadi interval kontur dengan rumus interval kontur. Nah, sudah saya hitung hasilnya sampai saya 12,5. Terus kita ke counter bounds, kita draw a box. Nah, ini fungsinya untuk memapping di mana daerah yang akan muncul konturnya nanti. Nah, seperti ini aja. Lalu kita, oke, nanti sudah menggunakan pen. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita pencet klik kanan di generated contours yang ada di control center ini. Lalu kita ke layers, kita ke export, ke klik yang generated contours saja. Oke, langsung kita rubah ke save files ya. Kita cari yang save files. Nih, oke, oke lagi. Lalu kita export lines. Nah, kita save di di folder yang kita mau dengan judul kon kontur
IK 12,5. Bentar, oke. Nah, dari sini kita bisa langsung ke ArcMap kembali. Lalu kita memasukkan tadi layar konturnya, kita ke add data. Kita ke nih kontur IK 12,5 ini. Kita add. Nah, kita ke clip untuk menghilangkan kontur yang tidak ada di luar dari batas administrasi. Ke clip, lalu kita inputnya kita akan masukkan yang kontur. Lalu ini kita akan masukkan clipnya batas administrasi. Untuk ini kita akan masukkan di hmm, kita. Kita save di sini. Dengan nama clip kontur. Ini fungsinya untuk menghilangkan garis kontur yang di luar batas administrasi. Lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, di sini kita udah bisa uh, uncheck list dari konturnya. Jadi cuma ada klip kontur yang berada di dalam batas administrasi. Nah, di sini kita langsung ke tabeling. Jadi, kita akan menghapus satuan mapper pada elevasi kontur. Jadi, di klip kontur ini kita pencet tab atribut label. Terus kita ke elevation. Kita field calculator, ke field calculator. Nah, lalu dari sini kita akan merubah ke Python. Kita klik 2 kali pada elevation. Lalu kita cari type kita rubah di string dulu. Kita cari di sini replace nih. Lalu kita masukkan hapus titik 2 atas ini. Kita masukkan M kecil. Kita masukkan stop lagi menjadi nah seperti ini. Semoga bisa. Bisa. Alhamdulillah bisa. Lalu kita akan menambahkan tabel pada clip contour ini dengan di sini kita buka table option, add field. Kita pilih short integer, kita pilih IK. Kita tulis namanya IK. Kita oke. Ini sudah ada ya IK-nya. Nah, jadi kita terus pencet di IK ini. Kita field calculator. Bentar. Kita ke field calculator. Yes. Nah, ini kita hapus dulu. Kita ke eBay script. Klik 2 kali pada elevation. Lalu di sini kita tuliskan rumus MOD di kapital. Lalu kita ketik di sini dari interval kontur yang kita sudah dapat 12,5 tadi, kita kali dengan 4, jadi hasilnya nanti 50 ya di aku. Lalu kita kan 0 ini. Nah, jadi udah terganti jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ada yang min 1 dan 0. Kita close. Nah, kita akan menambahkan tabel di batas administrasi lagi ya. Jadi kita ke atribut label, kita ke add field, kita ke teks, kita masukin PL. Oke. Nah, di sini tuh kita akan menambahkan eh, nama-nama dari penggunaan lahan yang ada di daerah. Jadi ini kalau misalnya dipencet, bisa ke pilih bagian-bagiannya. Nah, jadi dari sini misalkan, misalkan ini ya, kita jadi sawah, pemukiman, atau tegalan. Terus kita bisa stop editing, kita save, kita close. Nah, jadi sudah ada. Terus kita di jalan juga melakukan hal yang sama, open attribute, kita add field, ini kita masukin ke teks, kita masukin ke terangan. Oke, kita edit lagi. Di jalan kita masukin ada jalan setapak, jalan arteri, dan jalan kolektor. Kita stop editing, kita save, yes, oke. Nah, terus kita lakukan lagi pada sungai ya. Sungai kita open attribute labels, terus kita add field, text, lalu kita terus keterangan. Di sini tadi karena cuma ada 2 sungai ya, kita masukin di sini. Jadi untuk sungai kita bisa ke edit, setelah editing kita masukin sungai, lalu di sini kita bisa masukin sungai musiman. Musiman. Ini bisa kita lihat ya, sungai musimannya yang mana, sungai yang utama yang mana. Tuh, kita close. Lalu pada titik kita juga akan memberikan ya open attribute labels. Oh ya, tadi di stop editing dulu. Yes, save dulu. Terus kita ke add field. Ini kita kasih keterangan juga. Di text, oke. Di sini ada 3. Kita ke start editing.
kita bisa mulai kasih nama. Sini rumah sakit, sini sekolah, di sini kantor camat. Nah, terus kita bisa stop editing. Yes. Nah, ini jadi sudah ada. Lanjut, kita akan ke simbol link. Kita akan mengatur simbol kontur dengan klik kanan di klik kontur. Lalu kita ke properties, ke simbologi ya, kita ke simbologi. Kita ke kategoris, lalu kita ke IK nih, karena kita kan lagi di klik kontur, add all values. Kita di sini bisa merubah warna konturnya. Kita pilih yang electron gold. Untuk min 1 itu kita pilih dengan ukuran 2 ya, karena dia ini min 1 sebagai interval kontur, sedangkan yang ukurannya 0, yang mempunyai kode 0 itu artinya dia hanya kontur saja. Jadi 1 dan 01. Kita apply. Oke, nah ini sudah terbentuk. Lalu untuk simbol batas administrasi, kita klik kanan, properties. Lanjut kita ke kategoris lagi. Kita pilih PL, add all values. Sini kita akan memasukkan ini ya, simbol RPI di sini. Oke. Nah, di sini jadi sudah ada simbol-simbol terbaru sesuai dengan RPI. Untuk pemukiman, cari pemukiman, kita bisa cari secara manual. Pemukiman itu sosial budaya. Untuk sawah itu kita bisa pilih sawah tak ada hujan atau sawah aja. Terus untuk tegalan, kuning. Nah, sudah terlihat ya. Lalu kita akan mengatur simbol jalan. Kita ke properties juga. Terus ke kategoris. Kita pilih keterangan atau values. Terus kita di sini bisa pilih jalan ya. Jadi untuk jalan itu kita ini ada jalan kolektor sini. Terus untuk warnanya ya, ini bisa kita sesuaikan more colors di sini. Terus kita untuk jalan kita bisa ke edit simbol. Terus kita ke colors, kita more colors ke CMYK. Sini kita rubah jadi 50 sesuai dengan SNI ya. Terus kita oke, kita oke. Untuk jalan jalan kolektor. Oke, terus untuk jalan arteri, kita pilih arteri ini, jalan arteri. Terus kita edit simbol, warnanya juga kita samakan ya. 50, oke, oke. Untuk jalan setapak, kita pilih jalan setapak. Lalu kita edit simbol, kita pilih warnanya kita sesuaikan jadi 50. Bentar, oke, oke, apply. Oke. Nah, di sini sudah ada jalannya dan ini kalau misalkan tidak terlihat karena ada kontur-konturnya, kita bisa pindah-pindahkan ya. Jadi di mana letaknya biar jelas seperti ini. Nah, lanjut kita ke titik kita ke kategoris, lalu kita ke keterangan atau value, kita ke kantor camat, kita pilih kantor camat itu dengan logo kantor camat seperti ini, oke. Lalu rumah sakit, ini. Lalu untuk sekolah, kita bisa pilih lambang ini. Kita apply, oke. Nah, untuk sungai tadi kita juga belum ya. Kita ganti yang sungai. Ini kita ke kategoris, kita ke keterangan atau value, kita lihat yang sungai ini. Sungai itu kan, nah kita pilih aja drainase gitu. Terus kita rubah warnanya. RGB, di sini kita pakai 225, 255. Oke, oke, oke. Terus untuk sungai musiman itu kan sebenarnya seperti jalan setapak. Jadi kita pakai jalan setapak, tetapi kita ganti warnanya. RGB, kita ganti 0, 255. Oke, 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 apply, oke. Nah, jadi ini sudah ada yang jalan setapak. Bisa ke titik. Terus kita ke properties, ke kategoris, add all values, edit simbol. Nah, kita di sini masukkan Geosiana, default, oke. Nah, kita bisa pilih di sini. Seperti itu. Kantor sama, pilih. Terus kita apply, oke. Nah, lalu kita ke labeling. Jadi kita akan mengatur label pada kontur dengan membuka properties pada layar flip kontur. Ini properties. Lalu kita ke label, kita label feature in this layer. Kita rubah menjadi define. Lalu
kita memilih expression, klik 2 kali elevation, kita hapus dulu ya, elevation, terus meneruskan rumus plus, begini. Jadi ini fungsinya untuk menambahkan M di elevasinya nanti. Terus kita mengatur ukuran di simbol. Kita rubah ke Times New Roman. Times New Roman. Size-nya 12. Terus ke edit simbol. Kita ke mask. Kita ke hello. Terus kita oke. Terus di sini kita close lagi. Terus kita ke other option. Di placement properties ini kita akan pencet curve. On the line, not above. Terus remove duplicate labels. Kita oke. Kita apply. Oke. Nah dari sini kita nanti muncul kontur-konturnya. Jadi di sini belum terganti nih fontnya. Times. Terus di sini kita ganti 12. 12. Enter. Nah, seperti ini. Kita placement properties, oke. Terus simbol, kita, oke. Kita edit simbol, kita ke mask, kita ke halo, oke. Terus kita oke lagi, apply, oke. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita akan mengatur label pada batas administrasi sungai, jalan dengan membuka eh, properties, mencentang label, terus ini label all the feature, terus kita keterangan, ubah jadi Times New Roman, berubah jadi 12, expression, terus kita ke simbol, kita edit simbol, kita kemas, halo, oke, oke, apply, oke. Ini sudah ada nama jalan. Oh ya, sama kita edit juga untuk placement properties. Jangan lupa kita kasih ke curve, curve on the line, remove duplicate, terus oke, oke. Baby, udah mau selesai waktunya. Terus kita ke sungai, properties, placementnya para curve on the line, oke. Keterangan, arealnya kita ganti jadi Times New Roman. Ini kita rubah jadi 12. Terus simbol kita edit ke ke mask, terus ke halo, oke, oke, apply, oke. Udah. Oh iya, kita centang label measure, oke. Nah, ini sudah ada sungai. Di sini ada sungai musiman. Lalu di sini kita titik juga, kita beri angka, di sini keterangan. Sini kita ganti times times Roman 12. Placement propertiesnya kita preferred top, top, all allowed, top right, top center. Kita pilih yang top center. All allowed, oke, oke. Terus kita ke simbol, edit simbol, ke mask, hello, oke, oke, apply, oke. Ini jadi sudah ada rumah sakit, sekolah. Nah, dari sini kita bisa menyimpan file yang akan kita simpan dengan save as di bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.